patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan unang be pasombuli luar sai togua
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani tuaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guaw tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon unang be pasombuli luaw say toguaw Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama
patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon
guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalami Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jono tuho unang be pasembuli luar saito guau jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jono tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalami Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalami Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jono tuho unang be pasembuli luar saito guau jono
Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jalan. Shalom, selamat Hari Paskah. Dengan penuh sukacita saya mengundang Bapak Ibu memberikan salam ke kanan kirinya sambil mengatakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu dan juga yang mengikuti live streaming dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit atau yang berduka dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1, 3 dan di ayat 4 kita bangkit berdiri. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya. Muliakanlah nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus
Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 628 ayat 1 dan 3. Yesuslah bangkit dan Dia menang. Kepada kita lah diberitakan selamat hari Minggu. Jika engkau percaya padanya, kau pasti ikut dibangkitkannya. Kau memiliki terang yang bahkan. Selamat hari Minggu. Hukum Taurat. Dengarkanlah hukum Taurat pada minggu ini yang diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai denganku. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Cari
pengakuan dosa dan janji Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 4 dan ayat 5. Epistol. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam Markus 16 ayat 1 hingga ayat 8. Mari kita membacanya secara bergantian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Gerardo Purba.
Jemaat, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 3 dan ayat keempat. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Mari puji Tuhan kita, Yesus pengharapan kita akan hidup yang kekal, akan hidup yang kekal. Mereka yang telah tiada, kelak di surga kita jumpa, di rumah-Nya yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta Jemaat. Shalom. Shalom. Selamat Paskah dan Horas Madihita Saluhukna. Warta jemaat kita pada minggu ini dengan topik Marlas Niroha Mida Hatuaonai, bersuka cita karena keselamatan. Bagian yang kedua, statistik berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 telah meninggal dunia Bapak Situa Dr. Andes Poltak Tampubolon, Opuni Sihoya Doli, tutup usia di usia 75 tahun 8 bulan, suami dari Ibu Neti Boru Siahaan, beralamat Biring Romang Dalam 1, Blok 1 nomor 12 Antang. Rencana akan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di Pemakaman Umum Pannara. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian 7A1, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di wilayah Filipi, di rumah keluarga Amang J. Sinurat dan Inang Poni Pausia Boru Sirait, beralamat di Perum Pesona Barombong Indah, Klaster Bougainville, Blok D nomor 15.
Di hari Rabu tanggal 3 April 2024 di wilayah Korintus, di rumah Amang keluarga Situa D. Pangaribuan, Inang Boru Hutahayan, beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 357. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 di wilayah Kolose, bertempat di rumah keluarga Amang Situa J. Pasaribu, Inang Boru Marpaung, beralamat di BTN Antara, Blok D4 nomor 12. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Bagian 8, A1 Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Paduan suara yang akan melayani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di wilayah di Pos Pelayanan Goa adalah dari KOR NHKBP. Ibadah masuk pada pukul 18.00 WITA. Dan di hari Minggu di tanggal 7 April 2024 mendatang yang akan melayani di Paduan Suara Pos Pelayanan Goa adalah KOR dari INA Parari Kamis. Bagian A2, Paskah yang kedua. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024, gereja akan mengadakan ibadah pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah akan dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9.00 WITA. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Bagian A3, KOR wilayah yang akan melayani di ibadah Minggu pada tanggal 7 April 2024 yang akan datang adalah KOR wilayah Efesus. Bagian A4, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Maret 2024, Pendeta Rich Jensen Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, bersama dengan Punguan Paropuan melayani di HKBP Tamarunang dalam rangka peresmian Resort Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hambanya. Bagian A5, ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang FM Hutagalung, Inang Boru Damanik, atau di rumah Jocelyn FN Boru Hutagalung. Ibadah akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk dapat menghadirinya. Bagian A6, pelantikan seksi-seksi. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024, setelah persembahan kedua di ibadah Paskah kedua kita, gereja akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. Yang kedua, pelantikan guru sekolah minggu. Yang ketiga, pelantikan pendamping remaja dan NHKBP. Dan yang keempat, pelantikan badan audit. Bagian B, jemaat yang sakit. Mari kita dukung dalam doa bagi jemaat kita HKBP Makassar yang sedang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa Banjarnahor Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa Kagul Tomboru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. Yang kesepuluh, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak Boru Sihaan.
Yang ke-11 Inang Nyonya BP Sinaga Boru Sianipar. Yang ke-12 Inang Nyonya Situa PRM Sinaga Boru Tambunan. Yang ke-13 Nyonya V Silaban Boru Pakpahan. Dan yang ke-14 Ananda Joanna Audrey Boru Silitonga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja atau situa wilayahnya untuk dapat kita bantu dalam dukungan doa. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja maupun dewasa, untuk minggu dari tanggal 1 sampai dengan 7 April 2024, seluruh majelis Jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Adapun untuk jadwal pemakaian gereja, Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu, juga untuk pemasukan dan pengeluaran keuangan kita dapat kita baca di dalam warta jemaat kita pada minggu ini. Mohon warta jemaat dapat dibawa pulang dan dijadikan tajuk untuk warta ibadah info pengumuman kita di minggu ini. Terima kasih. Saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan 1A dan 1B. Jemaat kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat 1 dan seterusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Ketiga kematiannya sudah terbuka kuburannya. Yesuslah Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya.
tinggalnya. Yesus tak ada di kuburnya. Janganlah takut, percayalah. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Pesta Paskah yang pertama ini, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca di sini adalah sebuah nubuatan. Nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa pada suatu saat bahwa akan tiba waktunya, akan ada sebuah nyanyian kemenangan, yaitu nyanyian kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan sebuah pekerjaan untuk memenangkan seluruh makhluk kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dapat kita perhatikan tadi kalau di dalam firman yang kita baca dikatakan di ayat 6 bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah perjamuan yang besar, sebuah hidangan yang terbaik. Kemudian di ayat 7 dikatakan Tuhan yang akan mengoyakkan kain perkabungan. Dan di ayat 8 dikatakan Tuhan akan menghapuskan air mata karena Dia telah meniadakan maut untuk seterusnya. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk orang Israel saja nubuatan ini, tetapi dikatakan itu dikerjakan oleh Tuhan adalah untuk segala bangsa, untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Nubuatan ini harus sampai.
Maka yang menjadi pertanyaannya adalah menjadi sebuah refleksi bagi kita dari apa yang kita baca di sini. Siapa yang dapat menyediakan hidangan? Siapa yang dapat menyediakan sebuah perayaan besar kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini? Seberapapun harta yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan dapat menyediakan hidangan yang terbaik untuk seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Siapakah ada di dunia ini yang dapat memberi penghiburan kepada orang yang bersedih, kepada seluruh manusia? Jangankan memberi penghiburan kepada orang, kadang menghibur diri sendiri pun kita tidak bisa. Siapa yang dapat mengalahkan kematian? Siapa yang dapat menahan kematian? Jangankan kita menjaga orang lain supaya tidak mati, menjaga diri sendiri pun supaya tidak mati kita tidak bisa. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Kita tidak bisa menahan kematian itu terjadi dalam diri kita. Tetapi mau dikatakan di sini yang dapat melakukan itu semua adalah Tuhan. Tuhanlah yang dapat menyediakan hidangan yang terbaik. Tuhanlah yang dapat menghapus air mata. Tuhanlah yang dapat menahan kematian itu. Memenangkan kematian itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus, disitulah semua tergenapi. Apa yang disampaikan oleh nubuatan ini, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, itu semua digenapi. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Ia mengundang semua orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat supaya datang kepadanya. Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang lapar dan haus supaya datang kepadanya. Dan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah mengalahkan kematian. Kematian adalah penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia. Kematian adalah puncak penderitaan. Baik itu kematian diri sendiri ataupun kematian orang yang dikasihinya. Sehingga tidak semua orang sulit menerima kenyataan akan kematian. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa melalui kebangkitan Yesus, kematian itu telah dikalahkannya. Inilah amang-inang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang kita rayakan di dalam pesta Paskah pada saat ini. Kita diajak untuk bersuka cita atas pekerjaan Tuhan, atas perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar untuk kebaikan kehidupan kita di dalam dunia ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah inti dari iman percaya kita. Ada tadi di lagu itu dikatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah hari Minggu katanya. Hari Minggu kita merayakan. Artinya bahwa memang ya setiap minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Inti daripada iman percaya kita itu adalah kebangkitan Yesus. Itu sebab kalau Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, katanya. Kita tidak akan ada iman kepada Yesus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kita tidak akan belajar mengenai pengajaran Yesus. Kita tidak akan kenal siapa itu Yesus. Kita tidak akan kenal seperti apa pelayanan Tuhan Yesus. Kita tidak akan mau tahu apa yang itu tertulis dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Itu sebab dikatakan kebangkitan Yesus itu adalah inti iman Kristen.
Kita percaya kepada Yesus adalah karena Yesus telah bangkit dari kematian. Melalui kebangkitan Yesus dari kematianlah yang memberikan kepada kita sebuah jaminan. Ada jaminan yang pasti ketika Yesus bangkit dari kematian. Ada jaminan bagi kita untuk siapa yang patut kita sembah, siapa yang patut kita muliakan, siapa yang patut kita dengarkan pengajarannya di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang diperlihatkan oleh kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu iman kita tidak berdasarkan pada perasaan akan adanya Tuhan, tidak. Iman kita tidak berdasarkan pada hayalan, imajinasi akan ada sesuatu kekuatan yang melebihi kekuatan kita. Bukan seperti itu iman kita kepada Yesus, tidak. Iman percaya kita bukan sebuah perasaan akan adanya sesuatu kekuatan lain di luar kekuatan kita, tidak. Iman kita itu bukan berdasarkan sebuah hayalan, oh ada sesuatu yang berkuasa. Bukan juga sebuah perasaan, tidak. Tetapi kita mau diajarkan melalui kebangkitan Yesus bahwa memang benar-benar kita memiliki Tuhan yang berbuat. Kita memiliki Tuhan yang dapat berbuat, melakukan sesuatu kebaikan untuk kehidupan kita. Yang dibuktikan oleh Tuhan melalui kebangkitannya dari kematian. Dan atas dasar kebangkitan Yesuslah kita mengatakan akan adanya kehidupan yang kekal. Mengapa, bagaimana kita bisa mempercayai kehidupan yang kekal? Itu adalah karena Yesus telah bangkit dari kematian. Itu yang menjadi jaminan bagi kita untuk mengatakan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Bahwa orang yang mati itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Itu yang menjadi pengharapan bagi kita, Amanginang. Kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus, mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi Yesus telah mengalahkan maut itu. Ketika dia mati, tetapi dia bangkit kembali dari kematian. Memang pada waktunya kita semua pasti akan mati. Berapapun umur kita nantinya, toh juga pada waktunya kita pasti akan mati. Tetapi kita mau diingatkan walaupun tubuh jasmani kita akan mati, Yesus telah mengalahkan kematian itu. Yesus yang telah mengalahkan penderitaan yang berat itu. Dia yang akan membangkitkan kita juga. Sama seperti Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita, Amanginang. Mengapa kita memiliki iman percaya kepada Yesus? Kita mau mengatakan bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja, tetapi Tuhan juga menyediakan kepada kita kehidupan yang kekal. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan melalui firman Tuhan secara khusus di Pesta Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Artinya kita mau memiliki sebuah keyakinan, iman yang teguh untuk mengatakan bahwa kita juga pada waktunya secara jasmani kita akan mati, tetapi Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kemudian yang kedua, firman Tuhan juga mau menyapa kita, Amanginang, bahwa ketika kita berbicara tentang iman kepada Tuhan Yesus, tentu kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang akan datang, tetapi kita juga mau berbicara tentang masa sekarang. Dan firman Tuhan juga menyapa kita bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu menjadi jaminan yang dapat dipercaya. Bahwa kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman ini tadi, bahwa Tuhan menyediakan hidangan yang terbaik. Memang pada saatnya hidangan yang terbaik itu akan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan di dalam firman Tuhan di sini bahwa walaupun nubuatan ini sebenarnya telah digenapi di dalam Yesus, tetapi masih akan disempurnakan lagi. Akan disempurnakan pada akhir zaman. Kalau kita katakan tadi di ayat 9 di situ bahwa pada waktunya kita akan melihat dengan langsung
Tuhan kita, katanya. Masih ada penggenapan yang akan datang lagi. Bahwa kita akan bertatapan langsung dengan Tuhan. Tetapi itu adalah masa yang akan datang. Tetapi kita mau diajar oleh firman Tuhan di sini bahwa firman juga ini berbicara tentang masa hidup kita sekarang. Bagaimana kita melalui iman percaya kita. Bahwa kita juga memperoleh kebaikan Tuhan. Bahwa kita juga dapat merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi Tuhan yang menyediakan hidangan yang terbaik. Ini berbicara adalah suasana. Suasana sukacita. Ada sebuah perayaan, ada sebuah pesta. Ada sukacita ketika kita berjalan bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini. Dia yang akan selalu menyediakan sukacita yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bagaimana kita mau mengecap kebaikan Tuhan? Mengecap berkat Tuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan yang menjadi sumber sukacita. Tuhan yang menjadi sumber kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan mengundang kita untuk datang ke dalam sebuah perayaan. Tuhan yang mengundang kita supaya datang untuk masuk, untuk mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ketika kita hidup bersama dengan iman di dalam Yesus Kristus. Maka setiap hari adalah hari-hari perayaan. Setiap hari kita akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Dan yang kedua firman Tuhan juga menyapa kita bahwa ketika kita hidup berjalan bersama dengan iman, Tuhan yang akan mengoyakkan kain perkabungan dan menghapuskan air mata kita. Amanginang, selama kita hidup di dunia ini, tentu pasti kita akan banyak kita berhadapan dengan berbagai pergumulan. Pasti akan ada tantangan hidup yang kita hadapi. Akan ada kesusahan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan juga menyapa kita pada saat ini. Tuhan berjanji, Dia yang memperhatikan kita. Dia yang mau menghapus air mata kita. Dia yang berkuasa untuk melepaskan kita dari penderitaan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mau menyapa kita pada pesta Paskah pada saat ini. Bagaimana kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak hanya sekedar kata-kata. Tetapi kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dan terjadi dan tetap bekerja di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Itulah yang kalau kita perhatikan di dalam firman, kata kunci yang bisa kita pegang dari sini adalah Tuhan akan, katanya. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menghapus, dan Tuhan yang akan membuka. Artinya Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pesta Paskah kami pada saat ini. Kami boleh bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan, yang menyapa kami, mengingat akan kebesaran Tuhan, bahwa Engkau yang telah bangkit dari kematian, Engkau yang telah mengalahkan kematian, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Sama seperti Engkau yang akan mati juga Tuhan, demikian kami, tubuh jasmani kami ini akan juga mati. Tetapi kami memiliki sebuah pengharapan bahwa Tuhan yang akan membangkitkan kami, menghidupkan kami dari kematian itu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi tidak hanya kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kebaikan di dalam hidup ini juga Tuhan yang menyediakan bagi kami. Tuhan yang menyediakan segala sukacita, berkat yang melimpah di dalam hidup ini. Sebab kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dapat berbuat apapun, melampaui akal dan pikiran kami.
Itulah yang boleh kami imani Tuhan. Di dalam perayaan Paskah kami pada saat ini, kami boleh bersyukur buat kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Dan Tuhan sediakan juga kebaikan di dalam hidup ini bagi setiap orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ini yang menjadi sukacita kami menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami tetap Tuhan berpengharapan, berpegang hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kami merayakan iman kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap boleh merayakan kebaikan Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami Tuhan. Demikian juga kami secara khusus mau berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka cita pada saat ini. Secara khusus Tuhan yang telah memanggil saudara kami yang terkasih, Amang Sintua P. Tampu Bolon. Tuhan telah memanggil Amang Tampu Bolon ke sisi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan Amang itu selama hidupnya. Dan kami mempercayakan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan memberi penghiburan yang sejati, yang menghapus air mata mereka, yang membuka kepedihan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali di dalam penuh pengharapan, boleh menerima pergumulan ini Tuhan, penderitaan ini menjadi sukacita di dalam iman. Biarlah Tuhan yang beri penghiburan yang sejati kepada Inang dan juga kepada seluruh keluarga anak-anak yang ditinggalkannya, dan berkati segala rencana pemakaman yang diadakan dan juga rencana kegiatan adat juga Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan sakit, yang mereka tetap berbaring Tuhan di dalam sakit penyakitnya, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya. Tetap kami mau berdoa kepada Tuhan atas kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Kami mau mendoakan mereka, memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati segala penyembuhan yang mereka usahakan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, yang dapat berbuat yang terbaik atas kehidupan jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, yang mana Tuhan berikan umur yang panjang bagi mereka. Biarlah di pertambahan umur mereka, Tuhan juga tetap menyempurnakan itu di dalam sukacita, di dalam kesehatan, dan harapan-harapan mereka boleh Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan juga berkati di dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, secara khusus di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam setiap apapun pelayanan yang kami lakukan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami penuh sukacita menyambut perayaan Paskah kami pada saat ini Tuhan, dengan penuh syukur atas kebangkitan Tuhan. Dan kami juga mau bangkit dari penderitaan kami. Kami mau bangkit dari kesedihan kami. Dan kami mau melihat masa depan kami yang masih jauh lebih baik lagi yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 635. Yesuslah datang, Sang Juru Selamat yang
Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati.
Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan kami menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami ini yang suci dan jiwa kami ini teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Beri kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur, mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur di dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, selamat Paskah bagi kita semuanya. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia
Dia hidup dalam hidupku, Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, ada tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Bila hidupku nanti berakhir, maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat, yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup,